Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Lendriana dari kelas UBD 1 SP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak perkembangan sistem informasi di berbagai bidang. Sebelum mengetahui dampak dari perkembangan sistem informasi, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Secara umum, sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sebuah sistem merupakan piranti penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau instansi resmi. Adapun pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, pertama itu pengertian sistem informasi menurut Henry Lucas adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Kedua itu pengertian sistem informasi menurut Alter, bahwa sistem informasi adalah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan jasa bagi pelanggan. Ketiga itu menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan juga menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir itu menurut Robert A. Leach, pengertian sistem informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ada juga ciri-ciri sistem informasi. Pertama itu baru, artinya bahwa suatu sistem informasi yang didapat merupakan informasi yang baru dan segar bagi penerima. Kedua itu tambahan, adalah informasi dapat diperbaharui atau diberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Ketiga itu kolektif, adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Dan terakhir penegas, yaitu informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Itu fungsi dari sistem informasi. Pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam pengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Ketiga, mampu menganalisa dan minimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Dan terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak juga yang bertanya, apakah sistem informasi itu sama dengan teknologi informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, teknologi-teknologi informasi ini juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat atau dunia yang pada zaman sekarang ini.
Masyarakat di lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiolog juga ditemukan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antara sesama. Namun, jika terlihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Karena zaman dan teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern, teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia di masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Selain karena kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antara individu, salah satu faktor yang menyebabkan kekurangannya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungannya sendiri. Bahkan dalam lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja, ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang di sekitar lingkungan tersebut, sehingga orang cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatu sendiri untuk melalui alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa harus bertemu dan bertatap langsung. Contohnya pada zaman sekarang ini itu ialah handphone atau gadget. Contoh kecil saja bisa kita ambil dari misalnya pada saat di kantor, semuanya punya kesibukan di luar pekerjaan mereka. Ada yang sibuk untuk BBM-an dan Facebookan. Di rumah semuanya sibuk Facebookan dan BBM-an, atau lebih kerennya itu Twitteran. Di bus orang-orang sibuk lagi BBM-an, Facebookan, dan Twitteran. Manusia sekarang cenderung tidak peka lagi dengan keadaan di sekitarnya. Contoh lainnya itu pada saat kita berkumpul dengan teman, kita tidak bercerita dengan teman, tidak berbincang dengan teman, tetapi kita hanya sibuk dengan gadget dan kesibukan kita sendiri. Kita sibuk main game online, Facebookan, WA-han dengan pacar kita misalnya kan. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Lalu apa fungsinya kita berkumpul jika kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri? Komunikasi dan interaksi sosial dalam sebuah keluarga lingkungan, baik di rumah maupun di kantor, terkesan lebih egois dan individualis. Di rumah, si ibu sibuk BBM-an dengan teman-temannya, si ayah sibuk Twitteran dengan kolega-kolegaannya, si anak sibuk Facebookan dan game online-nya, sehingga satu sama lain tidak ada komunikasi yang intens, tidak ada keterbukaan antara istri dan suami, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Di bus tidak ada yang memperhatikan orang di samping mereka, sibuk menekan tombol BlackBerry sambil tertawa lalu membalas pesan dari teman-temannya. Di bus tidak lagi melihat apakah orang di sampingnya cantik, tampan, jelek, teroris, orang sakit parah sekalipun. Yang ada hanya mereka hanya melakukan kesibukan mereka sendiri, yaitu media sosial.
Kan tetapi meskipun teknologi informasi itu berdampak negatif bagi dunia, ada juga dampak positif bagi kehidupan kita yang di zaman sekarang ini. Contohnya itu dampak positif dalam pendidikan. Pertama, dapat mencari informasi pendidikan melalui internet. Contohnya, pada saat kita tidak mengerti suatu kata atau suatu kalimat dan materi pembelajaran kita bisa membukanya di internet. Maka di sana akan terdapat penjelasan-penjelasan dari apa yang kita tidak mengerti. Kedua, itu sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-teman. Di zaman yang sekarang ini, untuk bertemu dengan orang-orang terdekat kita tidak harus berjumpa atau datang langsung ke tempat mereka. Kita bisa menemui mereka lewat handphone, contohnya teleponan, video call, masih banyak lagi yang bisa dilakukan melalui handphone. Ketiga, munculnya media elektronik sebagai penunjang pembelajaran. Keempat, menjadikan metode-metode baru dalam pembelajaran sehingga tidak merasa jenuh. Kelima, efisiensi waktu karena tugas dapat dikirim melalui via online. Ada juga dampak negatif teknologi informasi bagi pendidikan, yaitu satu, mengendorkan keinginan belajar anak dengan adanya game online, FB, Twitter, dan lain sebagainya. Kedua, disalahgunakan pemakaiannya untuk melihat situs-situs yang ditunjukkan untuk orang dewasa. Ketiga, kemerosotan mental remaja. Selanjutnya itu dampak positif dalam bidang ekonomi. Pertama, meningkatkan industrialisasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, adanya persaingan antara perusahaan sehingga menjadikan pekerjaan harus menambah skill. Dampak negatif dalam bidang ekonomi. Munculnya kecintaan pada produk-produk luar negeri. Banyaknya pengangguran karena orang yang tidak memiliki skill yang tidak dibutuhkan tidak diterima. Lanjut, itu dampak positif dalam bidang informasi dan komunikasi. Dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat jauh dari kita melalui telepon atau handphone. Apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita bisa berjumpa dengan orang itu hanya melalui handphone saja untuk zaman yang sekarang ini. Kedua, mendapatkan informasi lengkap mengenai keadaan seisi bumi melalui internet. Kita bisa membaca berita tidak dengan koran lagi. Kita bisa membaca berita melalui internet. Tiga, memudahkan dalam pelayanan perbankan. Contohnya itu saat kita melakukan transaksi pembelian, kita bisa membayar dengan banking. Dampak negatif dalam bidang informasi dan komunikasi. Oknum-oknum yang memanfaatkan situs seperti FB sebagai media perkenalan yang didasarkan modus penculikan. Kedua, merajalelanya aksi penipuan melalui situs-situs tertentu yang sekarang sering dilakukan oleh orang-orang yang salah menggunakan teknologi informasi. Banyak lagi dampak dari sistem informasi dan teknologi informasi yang terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa harus cerdas dalam memilih teknologi informasi mana yang baik dan buruk, serta kita juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk berbisnis dan kegiatan yang lain yang bersifat positif. Semakin berkembangnya teknologi informasi, kita harus bisa menilai apa yang baik dan apa yang buruk untuk diri kita sendiri atau untuk orang yang di sekeliling kita terhadap semakin berkembangnya zaman dan teknologi-teknologi informasi yang semakin melesat. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang
sedikit menyinggung atau tersinggung, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.